Badan Anti Korupsi ini, itu hampir semuanya gitu ya, itu mengalami penurunan, degradasi Mas itu ya. Khususnya apa? Khususnya faktor independensi. Itu yang sangat-sangat menurun sekali. Yang kedua apa? Sumber daya manusia dan sumber daya keuangannya. Halo sahabat integritas, jumpa lagi di program Buka Kartu. KPK babak belur. Ya, ini menurut evaluasi yang dilakukan oleh Transparansi International Indonesia, sebuah NGO, ya, watchdog yang selama ini concern terhadap isu-isu pemberantasan korupsi. Jika sahabat integritas membaca setiap tahun laporan yang paling terkenal dari TI, itu salah satunya adalah Corruption Perception Index atau CPI ya, atau Indeks Persepsi Korupsi. Nah, untuk membahas KPK yang kian hancur lebur, ya, menurut hasil asesmen dari TI, kita akan berdiskusi dengan Mas Wawan Suyatmiko. Bukan Sujatmiko ya, tapi Suyatmiko ya. Mas Wawan ini adalah Deputi Sekjen Transparansi Internasional Indonesia, Deputi Sekjen TII gitu ya. Apa kabar, Wan? Kabar baik Mas Anan. Mas Anan gimana? Kabar baik juga, sehat? Kabar baik, alhamdulillah. Katanya masih rensra hari ini? TI? Sudah selesai kemarin malam, Mas. Oh, sudah selesai kemarin malam. Ya. Oke, Wan, bisa diceritakan sedikit dari kampus dulu, di mana kemudian kok tiba-tiba bisa berada di TII itu? Ya, Mas Adnan dan teman-teman di Visi. Jadi dulu saya mahasiswa di salah satu kampus kecil gitu ya, di kota kecil juga, Universitas Kristen Satya Wacana di Salatiga. Saya masuk tahun 2000, terus ini termasuk mahasiswa lama Mas, lulus baru tahun 2007 gitu ya. Terus kemudian coba merantau gitu ya, merantau dari Salatiga gitu ya, salah satu kota kecil di Jawa Tengah itu, merantau ke Jakarta mencari peruntungan istilahnya Mas gitu ya. Karena tahu sendiri gitu kan, udah kampusnya kecil, kotanya kecil, dalam tanda petik kompetisi untuk memperoleh lapangan kerja juga kecil kan Mas gitu ya. Sehingga Jakarta sebagai salah satu magnet gitu ya bagi para lulusan baru atau fresh graduate itu masih di zaman tahun 2007-an itu Dulu masih aktif di mana, Wan, ini. waktu di kampus? Saya Organisasi waktu apa? di kampus lebih banyak di pers mahasiswa Mas ya. Jadi ada Oh, dulu oke. Sama lah satu kita ya. pers. Ya, di pers mahasiswa bikin liputan terkait dengan situasi kampus, situasi kota Salatiga gitu ya. Jadi dari situlah pengalaman saya tadinya merantau ke Jakarta juga pengen jadi jurnalis gitu, Mas. Oke. Sempat di Tempo Institute itu staff. Terus kemudian adalah loker gitu di TI. Nah, 2010 saya join di Transparansi Internasional Indonesia waktu itu, Mas. Tapi bukan Mulai job seeker lah ya sebenarnya ya. Karena backgroundnya ya dari aktivis. 2010 sekarang 2024, Mas. Gitu ya. Jadi kalau bukan lagi job seeker kayaknya Mas, tapi kayaknya udah kayak di Amtenar. Dulu gabung di Yayasan Geni juga nggak? Di Satya Enggak. Wacana itu kan terkenal dengan Yayasan Geni ya? Iya. Iya. Di Oh, nggak era saya gabung di masuk sana. kan udah era saya masuk aktivisme Geni sudah dalam tanda petik sudah memasuki Meredup. senjakala gitu ya Mas ya. Jadi betul ya karena memang konteks situasinya juga sudah beda ya Mas ya pas saksi saya masuk gitu ya. Geninya udah kena air ya? Ya jadi apa namanya kopi apa itu yang di Jogja itu kopi masih membara kok Mas. Oke. Wan, tahu nggak Salatiga itu sebenarnya salah satu kota paling tua di Indonesia. Setelah Iya. Kediri, Palembang gitu ya. Iya, Jadi iya.
Ya, Meskipun kotanya kecil, sebenarnya secara sejarah dia cukup mengakar ya. ya, betul, betul. Mm. Nah, kita sekarang masuk ke hasil surveinya TI ya. Kita tahu Mm. memang Presiden Jokowi itu di 2019 ya telah melakukan revisi terhadap Undang-Undang KPK sehingga Mm. Undang-Undang KPK berubah ya menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019. Ya, Perlawanan masyarakat atas revisi itu cukup kuat, bahkan sampai membawa korban jiwa ya, karena mm. penolakan itu ya. Kita tahu di Ya, Sumatera itu ada korban jiwa dari mahasiswa, mereka demonstrasi dan kemudian ada aksi kekerasan sehingga mereka menjadi korban. Jadi kalau Kaisang tanya ya atau minta waktu itu data tunjukkan mana yang bisa mencerminkan apakah pemerintahan mm. hari ini seperti Orde Baru, ya sebenarnya itu juga bisa dijadikan salah satu rujukan gitu ya, betapa Ya, tuntutan masyarakat untuk tetap mempertahankan KPK yang lama itu tidak digubris oleh Presiden Jokowi, dan akhirnya setelah itu ya kiprahnya mulai menurun ya dalam waktu yang cepat. Nah, kalau mm. dari hasil penelitian penelitian TI sendiri terkait dengan KPK, apa yang bisa disampaikan, Wan? Silakan. Jadi yang paling pertama informasi yang bisa sampaikan bahwa TI gitu ya melakukan penelitian terhadap KPK gitu ya dalam hal ini bukan pertama kali Mas gitu ya dan bukan ujuk-ujuk nih gitu ya 2023 kemarin gitu ya. Track record kita semenjak tahun 2015 kita juga melakukan penilaian ini Mas terhadap lembaga-lembaga atau badan anti korupsi sesuai dengan mandat pasal 6 dan pasal 36 dari UNCSC dan juga The Jakarta Principles gitu ya. Jadi tahun 2015 kita mengukur begitu ya bagaimana badan anti korupsi di beberapa negara karena TI ini sebagai salah satu jaringan global gitu ya. Kita memberikan kontribusi gitu ya di setiap Oh, negara itu yang untuk sorry Wan, yang diukur itu bukan hanya KPK Indonesia ya? ya bukan hanya KPK Indonesia. Tetapi kalau TI Indonesia berarti dia mengukur KPK di Indonesia gitu Mas. Dan ada beberapa negara lain gitu ya. Kalau tahun 2015 itu ada Bhutan, ada Bangladesh, ada Mongolia gitu ya dan beberapa negara lainnya gitu ya. Nah, eh, kemudian kami juga melakukan penelitian lagi, Mas. Setelah 2015, tahun 2019 gitu ya. Memang ini kenapa 4 tahun kita sesuaikan juga dengan misalnya periode KPK itu sendiri gitu ya, Mas ya. Sehingga tahun 2023 pas 4 tahun kita meneliti lagi. Jadi kami melakukan penelitian terhadap situasi badan anti korupsi yang kami tunjuk di Indonesia adalah KPK. Kenapa? Karena kita tahu bahwa KPK sesuai dengan undang-undang tipikor kita mengamanatkan bahwa adanya satu badan khusus yang menangani tindak pidana korupsi dan kemudian melalui Undang-Undang 30 2002 kan muncul Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau biasa disebut oleh Komisi Pemberantasan Korupsi KPK itu sendiri gitu ya. Meskipun kita tahu dalam konstruksi hukum di Indonesia aparat penegak hukum yang berhak dan berwenang menangani tindak pidana korupsi selain KPK kan ada kepolisian dan kejaksaan. Tetapi karena sifat kekhususan tadi gitu ya, itu yang makanya kami ambil. Saya kira ini juga sekaligus meluruskan bahwa simpang siur KPK itu kan lembaga ad hoc gitu ya. Ad hocnya itu bukan karena temporal gitu ya, waktu gitu, bukan. Tetapi ad hocnya karena kekhususan itu gitu. Dan itu memang ada di mandat di Undang-Undang Tipikor, kemudian ada di ratifikasi UNCSC yang sudah menjadi hukum positif di Indonesia dan kemudian muncullah Undang-Undang 30 2002 gitu ya. Nah, sehingga dari situ kita melihat bahwa KPK sebagai salah satu gitu ya lembaga yang paling berwenang untuk menangani isu korupsi gitu ya, terutama korupsi yang sifatnya besar dalam hal ini ada korupsi politik, ada grand corruption gitu ya, itu yang menjadi sasaran penelitian kita gitu. Nah, di 2015 ini salah satu
kontribusi yang bisa jadi komparasi gitu Mas ya, perbandingan. Jadi di tahun 2015 itu di mana Undang-Undang 30 2002 gitu ya, KPK waktu itu sedang pada masa kejayaannya gitu istilahnya ya, di tengah-tengah. Jadi karena waktu itu memang sudah ada wacana perubahan ya 2015 itu. Namun kan itu hanya wacana yang hanya berkembang sekilas terus hilang lagi gitu ya. Terus kemudian kita melakukan penelitian tahun 2019. Nah, ini senjakalanya, Mas. Kami melakukan penelitian pada medio 2019 itu di mana undang-undang itu sedang dalam proses perubahan transisi. Gitu ya. Dan kami sudah mengalamatkan beberapa temuan bahwa kalau dilakukan revisi di tahun 2019 itu harusnya menuju pada arah untuk penguatan performa KPK gitu ya. Ya, meskipun klaim dari rezim tahun 2019 juga merevisi Undang-Undang nomor 30 2002 menjadi Undang-Undang 19 2019 itu juga memperkuat ya dalihnya ya gitu ya. Tetapi faktanya dalih itu terbantahkan ketika kami membuat kajian di tahun 2023 kemarin, Mas, gitu ya. Ya. Nah, melihat prosesnya 3 kali penelitian terhadap badan anti korupsi ini khususnya KPK di Indonesia ini menjadi menarik, di mana KPK menjadi salah satu lembaga harapan publik gitu ya. Dan pada faktanya Mas ya, temuan kami ini juga sebenarnya diafirmasi oleh beberapa lembaga survei yang lain kalau bilang hari ini persepsi publik terhadap KPK itu seperti apa. Kita tahu kalau perjalanannya dalam medio 2002 atau 2003 mulai beroperasi sampai dengan 2019 itu kan KPK menjadilah dengan tingkat tertinggi Mas ya, ininya apa namanya kepercayaan publiknya gitu ya. Betul, kepercayaan publiknya sangat tinggi sekali di semua lembaga survei gitu ya. Nah, dan kemudian pada atau semenjak diberlakukannya Undang-Undang 1919 ini kepercayaan publik mulai tergerus pelan-pelan gitu ya. Nah, ini juga menjadi salah satu tadi yang saya katakan afirmasi di temuan kami yang tidak hanya memotret bagaimana persepsi publik, kepercayaan publik terhadap KPK, itu menjadi satu hal yang bahwa KPK hari ini kenapa tergerus kepercayaannya itu bukan hanya karena perubahan undang-undangnya itu sendiri gitu ya, tapi karena beberapa indikator yang kita nilai gitu ya, setidaknya ada 50 indikator Mas dalam penilaian Badan Anti Korupsi ini, itu hampir semuanya gitu ya, itu mengalami penurunan, degradasi Mas itu ya. Khususnya apa? Khususnya faktor independensi. Itu yang sangat-sangat menurun sekali. Yang kedua apa? Sumber daya manusia dan sumber daya keuangannya. Itu juga meskipun kalau kita bandingkan misalnya dengan periode lalu APBN yang masuk gitu ya. Dan yang dikelola oleh KPK itu jauh lebih besar. Tetapi poinnya adalah bukan di kuantitas anggaran kuantitas anggaran yang disediakan oleh negara untuk operasional KPK, tapi lebih dari itu, efektivitas gitu ya Mas ya. Nah, yang ketiga yang juga turun itu adalah di sisi deteksi, penyelidikan, penyidikan hingga penuntutannya, Mas. Nah, itu yang kami tidak hanya bicara soal penegakan hukumnya secara umum. Kami tidak hanya bicara soal jumlah kasus membandingkan antar OTT. Karena kami sendiri juga melakukan otokritik terhadap membandingkan OTT itu sebagai sebuah metodologi yang boleh dilakukan tetapi sangat volatile. Kenapa volatile? Karena masing-masing pimpinan pasti punya kebijakan. Gitu ya. Yang ada yang kebijakannya misalnya heavy di pencegahan. Jadi kalau dibandingkan dengan visi misi KPK yang periode berapa gitu yang hanya fokus di pencegahan ya pasti akan nggak ketemu gitu ya. Jadi boleh membandingkan antar OTT tetapi performanya, kinerja penegakan hukumnya itu seperti apa, itu bisa dilihat dari bukan hanya jumlah OTT atau jumlah, bahkan kami melihat bahwa yang lebih penting adalah ketika OTT adalah bagaimana desain untuk atau mengembangkan kasus itu, mengembangkan perkara itu. Karena kan OTT itu sebagai pintu masuk ya Mas Adnan ya. Tetapi pengembangan perkara, case building-nya bagaimana, jalan nggak gitu ya. Satu contoh korupsi politik itu hanya akan bisa terbuka gitu ya. Kalau kita percaya korupsi politik itu adalah gunung es, itu hanya bisa terbuka ketika pasca OTT dan kemudian dilakukan case building. Gitu ya. Karena kalau hanya OTT saja, mungkin itu yang terjadi bias ke arah apa? Ke arah hanya grand corruption-nya atau bahkan mungkin petty corruption-nya. Kalau dari sisi angka gitu ya Mas ya. Tetapi case building-nya menarik gitu ya.
Nah, itu yang ketiga, Mas, dideteksi. Terus kemudian di partisipasi publik, dimensi partisipasi publik ini benar-benar kami tidak menyitir dari lembaga survei yang lain, kami menanyakan kepada beberapa responden gitu ya terkait bagaimana hari ini persepsi publik terhadap KPK. Ya memang menurun gitu ya. Terus yang terakhir itu hanya satu dimensi yang sebenarnya dia bisa dibilang improve itu adalah di Stabil. pencegahan. Oh. Ya, itu di pencegahannya. Gitu. Kan bahwa tadi di tahun 2019 ketika rezim saat itu menggaungkan bahwa KPK harusnya fokus di pencegahan, bahkan beberapa senior gitu ya, para menteri-menteri saya, KPK itu fokusnya di pencegahan aja, penegakan hukum biar diserahkan hukum yang lain. Enggaknya itulah yang bisa dikatakan menguat. Kenapa? Karena dukungan sumber daya manusianya juga lari ke situ, Mas. Terus beberapa platform untuk pencegahan juga dibangun, begitu ya. Jadi kalau bisa dibilang yang Mas Adnan itu bisa hampir semuanya mengalami penurunan. Bahkan yang independensi itu sangat drastis, dia sangat independen. Ya. Sekarang menjadi sangat tidak independen, gitu ya. Walaupun para scholar di bidang hukum selalu berdebat gitu ya. Ada yang setuju tetap independen kok dalam penegakan hukum gitu ya. Tetapi kalau di bawah rumpun eksekutif apa bedanya sama kejaksaan dan kepolisian, independensinya di mana? Atau bahkan beberapa petinggi gitu ya bilang bahwa pemerintah tidak akan mencampuri urusan hukum. Nah, itu salah satu bentuk hipokrit yang kita nggak bisa dinafikan gitu ya. Ada gitu kan, alasan tinggi dalam penegakan hukum tidak mencampuri urusan penegak hukum ya. Itu kan salah satu hipokrisi yang terafirmasi dalam temuan-temuan persepsi publik terhadap KPK hari ini, Mas Adnan. Ya, kadang-kadang Wan, akademisi itu kan lebih percaya apa yang dia baca daripada apa yang dia lihat kan. Betul. Oke Wan, jadi hampir di semua indikator melemah dan kalaupun itu di sisi pencegahan ada improvement, akan tetapi belum juga dinilai outcomes-nya ya. Betul. Tentu kalau kita nilai outcomes-nya bisa jadi juga berbeda kesimpulannya ya. Mengingat isu pencegahan itu nggak bisa dilepaskan dari kerja-kerja penindakan juga yang serius dan independen tadi. Nah Wan, ini kan 3 capres tanggal 17 kalau tidak salah ya besok ini akan hadir di KPK dalam rangka penguatan program anti korupsi bagi seluruh capres. Nah, kira-kira hasil penelitian TIA ini bisa disuarakan seperti apa untuk seluruh capres ini? Mengingat mereka ini kan datang ke KPK, harapan kita itu bukan hanya karena secara image bagus gitu ya. Karena ya KPK ngundang, kita harus datang supaya ini juga memberikan persepsi yang positif buat masyarakat. Tapi yang justru kita harapkan itu kan kebijakan ketika mereka menjadi presiden. Nah, di dalam evaluasi yang dilakukan TI itu apakah juga menyinggung rekomendasi khusus kepada siapapun presiden nanti yang terpilih? Ya tentunya Mas, kami selalu memberikan rekomendasi baik itu ke KPK sendiri maupun kepada pemerintah begitu ya hari ini, atau bahkan sasarannya adalah kepada negara gitu ya. Kenapa? Karena kalau kita punya sejarah panjang tadi dari tahun 2002 sampai 2002 sampai 2019 yang KPK-nya begitu kuat begitu ya, dan saya kok nggak ini Mas, nggak percaya gitu ya omongan politisi yang bilang kalau KPK terlalu kuat dia terlalu buas gitu, nggak juga gitu ya. Ada mekanisme-mekanisme yang juga kami tangkap di tahun 2015 dan 2019 waktu melakukan penelitian ACA itu, mereka punya mekanisme internal yang justru malah lebih prudent, justru lebih fair gitu ya ketika dibanding hari ini yang misalnya digadang-gadang dengan adanya Dewas akan mampu membuat KPK on the track, tapi
Nggak juga kan gitu loh ya. Kenapa nggak juga ya? Karena sudah 2 yang kena etik gitu ya, 2 mundur gitu ya, dan bahkan hari ini laporan etik terhadap pimpinan itu ada terus gitu ya. Dua Nah lagi. artinya apa Mas? 2 lagi. Nah artinya apa? Artinya eh, 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 in- penegakan integritas itu harus terinternalisasi dalam apa? Dalam sistem, dalam manusia-manusia yang bekerja di KPK gitu ya. Nggak bisa hanya menghadirkan satu kelembagaan baru, inspektorat dan apa namanya dewas gitu ya. Terus kemudian integritasnya baik, nggak bisa karena apa? Ujung pangkalnya misalnya proses TWK yang syarat dengan lebih banyak kepentingan politik yang sangat-sangat bagi saya udah banal gitu ya Mas ya. Dibanding dengan proses yang benar gitu ya. Kalau mungkin gitu ya. Kalau proses TWK-nya itu benar, proses pengangkatan ASN-nya itu juga benar, kita masih bisa lah berdebat gitu Mas. Kenapa KPK hari ini turun turun pamornya gitu ya. Tapi di proses aja udah nggak benar Mas itu. Dan kita tahu per hari ini Ya, misalnya jumlah pegawai KPK yang di ASN kan dan kemudian berpindah gitu ya ke tempat lain juga banyak gitu ya. Nah, artinya apa? Artinya hari ini kalau tadi komitmen dari ketiga capres inilah ya kalau karena ini lagi musim capres copras capres gitu atau nanti pemerintah yang mendapat mandat dari terpilih. rakyat untuk terpilih untuk memimpin 5 tahun ke depan, saya kira mau nggak mau, suka nggak suka, tantangan terbesarnya apa? Mengembalikan independensi KPK, bahkan menambah kekuatan bagi KPK untuk bisa bergerak lebih independen. Karena kita tahu Mas ya, misalnya gini, oke Dan KPK pakai Undang-Undang 30 2002 itu kan itu yang paling independen itu Mas ya. Tetapi faktanya di tengah jalan selalu masih ada anasir-anasir mengatakan bahwa pimpinan KPK harus berasal dari lembaga A, lembaga B, dengan latar belakang A, latar belakang B. It's okay, tapi pimpinan KPK itu bukan perwakilan lembaga Mas, gitu ya. Nah, itu independensi itu juga bisa diuji dari situ, gitu ya. Karena kita tahu ketika dan dia berangkat, Wan, gimana Mas? Ya, dan ketiga capres yang ada ini sepertinya belum ada yang mewacanakan kembali penguatan independensi KPK ya. kalau saya lihat di beberapa berita sih paslon nomor 1, Mas ya, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar sudah Oh, mewacanakan sudah begitu ya bicara untuk soal itu. mengembalikan, ya sudah bicara mewacanakan untuk mengembalikan marwah KPK sesuai dengan mandat undang-undang yang lama yang ternyata bagi mereka lebih kuat gitu ya. Ya saya kira ini bagian dari dalam tanda petik kampanye lah ya atau promosi sebagai capres gitu ya. Nah, yang terpenting adalah bagaimana roadmap untuk mengembalikan independensi KPK gitu ya Mas ya. Nah, roadmap ini menjadi penting kalau kita baca dari 3 visi misi capres gitu ya, yang sudah disebar ke publik. Kalau kita absorb lebih dalam lagi terkait dengan visi misi anti korupsinya, itu hanya bicara di tataran diskurs, hanya di tataran wacana aja mas gitu ya. Ya memperkuat lembaga anti Omon, korupsi, ya omon-omon gitu ya. omon, omon. Memperkuat Betul, memperkuat lembaga anti korupsi, tapi nggak jelas memperkuatnya seperti apa. Misalnya kalau tadi saya katakan ada satu paslon yang sudah berani klaim yang mengembalikan ke undang-undang lama. Oke, meskipun nanti akan kita tagih, bagaimana caranya? Ketika, oke terpilih tapi partai Anda di DPR misalnya, bukan partai yang ruling partai, gitu ya, tetapi dia adalah oposisi gitu ya. Sementara kemarin kita lihat dari hampir semua partai yang ada di DPR 2019 setuju pelemahan Setuju. KPK. Betul. Nah, artinya oke, kalau ada capres-cawapres punya komitmen itu kita tagih roadmap-nya. Kita tagih strateginya. Karena hari ini bicara KPK nggak hanya bicara soal capres, Mas. Bicara yang ada di DPR. Ya kan? Membentuk Betul. undang-undang itu kan kerja antara presiden dan DPR gitu ya. Nah, mampu nggak mengendalikan Ya. itu gitu ya. Dan faktanya kemarin terjadi banyak dalam tanda petik Kemarin mampu ya, simpang siur. Dewan. Iya, Kemarin gimana? kan mampu merubah undang-undang KPK. Betul. Betul sekali itu, Mas. Nah, artinya apa? Artinya Presiden Jokowi kan mampu merubah undang-undang KPK, berarti presiden betul, berikutnya juga harusnya mampu harus mengubah mampu. kembali undang-undang KPK kan? Betul, betul, betul. Nah, mengubahnya ke arah mana, Mas? Gitu ya. Ya kan? Bandulnya ini kan tergantung, Mas. Rezim ini kan juga tergantung oleh bandulnya. Kalau bandulnya banyak disokong oleh apa hari ini ada kleptokrat, ada oligark, ada kartel,
Ya mana mau Mas, gitu kan, oligark, kartel sama Ya, kleptokrat itu untuk memperkuat KPK gitu kan. Alih-alih gitu ya, mendingan dia hijacking gitu ya. Mendingan dibajak sekalian gitu organisasi ini gitu. Nah, jadi dari situ kalau bicara balik lagi ke 3 capres, cawapres yang besok tanggal 17 akan diundang KPK, saya kira ini malah menjadi satu forum bagi KPK gitu ya, untuk menanyakan roadmap-roadmap penguatan pemberantasan korupsi di Indonesia. Nah, penguatan badan anti korupsi sesuai dengan mandat undang-undang, baik itu yang ada di Undang-Undang Tipikor dan kemudian ada ratifikasi UNCSC, itu yang menjadi standing point-nya bagi KPK untuk mengejar gitu ya. Mengejar para capres ini. Kan mau nggak mau, suka nggak suka, capres itu kan dilantik bulan Oktober, Mas, gitu ya. Nah, pimpinan KPK hari ini kan dia masa kerjanya ber 2025 ya. 2024, sorry, 2024 2004. gitu ya. 2024, betul. Nah, jadi dari situ saja itu bisa menjadi presiden yang baru itu bagaimana ini roadmap-nya untuk memperika gitu ya dengan profil pimpinan hari ini. Dan kemudian Iya. yang lebih penting lagi adalah kita juga harus menyiapkan begitu ya. Saya kira masyarakat sipil di sini punya peran besar Mas gitu ya. Menyiapkan beberapa amunisi bagi saya. Gimana sih tadi roadmap mereka itu untuk memperkuat KPK? Jangan hanya diwacana tadi, jangan hanya dia saya akan memperkuat KPK. Saya akan merevisi undang-undang KPK, merevisinya ke arah mana gitu kan. Ya. Nah, kalau ke arah itu oke, tapi ada juga kan, gimana Mas? Nanti memperkuat KPK-nya dengan membuat ini fitness center di KPK. Nah, atau dulu pernah tercana buat Densus saat dia di kepolisian gitu ya. Iya. Ini kan kejahatan yang berbeda Mas gitu ya. Oke lah kalau Densus anti narkoba, cuma saya masih bisa karena kejahatan yang memang dia bersenjata begitu ya. Nah, kalau korupsi itu kan kejahatannya senjatanya Ya. bukan orang kayak kita datang bawa pistol menyerang apa, enggak gitu ya. Dia menyerang sendi-sendi legislasi dan menggerogoti gitu ya. Si itu gitu ya. Supaya apa? Menguntungkan pribadi gitu loh Mas. Jadi makanya menurut saya adalah ini momentum bagi KPK, bagi masyarakat sipil untuk melihat nanti tanggal 17 itu waktu diundang bagaimana visi misinya gitu ya. Saya yakin misalnya ada pasangan cawap ya, 03 Ganjar Pranowo dan saya kira Mahfud MD juga punya pengalaman banyak gitu ya dalam korupsi karena selaku Menko Polhukam pasti menjadi lembaga supervisi untuk KPK hari ini. Kita perlu melihat dan mengukur gitu ya seberapa jauh komitmen itu karena kita tahu bahwa Ganjar Mahfud pun didukung oleh partai politik yang kemarin atau hari ini masih bermasalah dengan misalnya pencarian pelarsiku. Jangan sampai momentum 17 itu satu debat wacana gitu ya. Yang kedua, lagi-lagi yang selalu saya pribadi benci itu apa? Politik saling sandra, Mas. Gitu. Nah, ini kan udah kita lihat sekarang ya, Wan ya. Betul, betul. Nah, dua itu yang menjadi yang nggak bisa terus di ini. Kenapa? Karena tadi debat wacana kita tahu lah. Itu punya wacana-wacana yang indah, yang yang masyhur gitu ya. Yang kedua politik saling sandra. Nanti ketika bilang penguatan, dia akan bilang lo koruptor di partai aja banyak, koruptor masalah di tempat aja banyak gitu ya. Belum lagi kalau kita bicara teman-teman ICW bikin rekam jejak, berapa banyak calon legislatif yang diusung yang ex napi koruptor gitu ya Mas ya. Nah ini jadi dua hal itulah yang harusnya di stop, dihentikan, debat wacana dan politik saling sandra itu Mas gitu. Siap. Wan, terakhir Wan. Kapan CPI 2022 dikeluarkan? CPI 2023 Mas, nanti akan kita keluarkan 2023 30 Januari 2024 Mas. Ya, betul. Oke. Ada spill-spillnya nggak sedikit? Nah, stagnan, turun? Nah itu, kalau itu bukan spill Mas, itu hasil udah Mas. Kalau spillnya tadi Mas,
Kalau spillnya 30 Januari 2024, Cuma Mas. tanggalnya 12 aja siang, ya. Mas. Iya. Oke lah, kita tunggu saja bagaimana Siap. CPI Indonesia 2023. Kalau dilihat dari evaluasi TI Indonesia terkait dengan KPK yang makin babak belur, sebenarnya kita juga sudah bisa memprediksi arah CPI Indonesia di 2023 itu seperti apa gitu ya. Tapi kita berharap kalaupun turun jangan kejauhan gitu, karena nanti naiknya lagi susah gitu. Iya. Demikian sahabat integritas, diskusi kita, bincang-bincang kita dengan Wawan Suyatmiko, Deputi Sekjen TI Indonesia. Kita jumpa lagi di lain waktu. Jangan lupa subscribe, like, komen channel kita, karena kita akan terus menyampaikan dan memberikan insight, diskusi-diskusi yang menarik, terupdate, yang ini mungkin tidak disediakan oleh channel yang lain. Kita ketemu lagi di lain waktu. Sampai jumpa.